قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen Warna Hidup kesempatan kali ini akan mengetengahkan daftar Islami 5 efek buruk atau 5 dampak buruk melakukan perbuatan hasud. Manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan interaksi sosial baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dalam interaksi inilah manusia terpicu untuk merespon gejala dan keadaan yang sedang terjadi. Reaksi manusia dalam merespon keadaan terkadang bahagia, senang, tertawa, terbahak-bahak, atau menangis, sedih, marah, jengkel, bahkan terberdaya sehingga berbuat hasud. Langsung saja, hasud adalah hati merasa tidak senang ketika orang lain mendapat atau memiliki nikmat dan merasa senang ketika nikmat orang lain hilang. Itulah definisi hasud. Jelas bahwa hasud adalah sikap hati, reaksi hati ketika mengetahui orang lain. Maksudnya, hati akan bereaksi merasa tidak suka dan tidak senang ketika orang lain mendapatkan dan memiliki nikmat. Baliknya, ketika melihat nikmat kepada orang lain, hati akan bereaksi berupa keinginan hilangnya nikmat tersebut. Sebagai contoh, seseorang bernama Anwar mendapat pujian. Orang yang memiliki sifat hasud pasti tidak senang pujian itu melekat pada diri Anwar. Selanjutnya, dia punya keinginan, bahkan akan berusaha bagaimana pujian itu tidak melekat pada dirinya dan tidak terulang kembali. Ancaman terhadap pelaku hasud ini sangat jelas dan tegas oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Al-hasadu yakulul hasanati kama ta'kulun naru al-hadaba, yang artinya perbuatan hasud akan menghilangkan kebaikan sebagaimana api membakar kayu yang kering. Betapa meruginya orang yang melakukan perbuatan hasud ini. Selain perbuatannya tidak bermanfaat, juga membuat pahala dan nilai-nilai kebaikan yang telah dilakukan menjadi sirna. Tidak hanya itu, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi bahwa tidak ada perbuatan tercela yang paling membahayakan melebihi sifat hasud. Hal ini dikarenakan pelaku hasud akan tertimpa 5 hal buruk sebelum keinginan buruknya kepada yang dihasudi tercapai. Biasanya orang akan tertimpa imbas perbuatan yang ia lakukan setelah dia mencapai tujuannya, sudah tercapai keinginannya. Namun khusus perbuatan hasud ini sebelum perbuatan tujuannya tercapai, sebelum keinginannya terwujud, ia sudah tertimpa 5 hal buruk ini. Apa saja 5 hal buruk itu? 1. Kesedihan yang tidak ada hentinya. Ini disebabkan cita-cita dan tujuan utama pelaku hasud itu ialah hilangnya nikmat orang yang dihasudi. Bahkan sangat ingin melihat orang yang dihasudi menderita. Itu pun belum bisa membuat pelaku hasud senang dan puas diri. Sehingga ketika melihat dan mengetahui orang yang dihasudi dalam kebaikan, dalam kebahagiaan, dalam kenikmatan, ia sangat tersiksa, menderita, dan tidak bisa merasa nyaman. Terlebih orang yang dihasudi semakin baik, semakin sukses. 2. Penderitaan yang tidak mendapatkan pahala. Dari poin pertama tadi sangat jelas betapa menderitanya pelaku hasud. Semakin sukses orang yang dihasudi, semakin sakit hati dan menderita pelaku hasud ini. Namun, penderitaan dan kesedihannya tidak sedikit pun akan berbuah pahala. Memang, kesedihan dan penderitaan ada kalanya berbuah pahala. Sebagai contoh, orang yang sakit merasa sedih
menderita karena sakitnya, namun tetap sabar, ridho dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, derita dan sakitnya akan berbuah pahala. 3. Dicela dan tidak dipuji. Siapa yang suka dengan pelaku hasud? Kebaikan apa yang ada dalam perbuatan hasud? Pelaku hasud hatinya tidak pernah senang dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Tidak hanya sebatas itu, pelaku hasud sangat ingin kenikmatan itu hilang, bahkan ingin melihat orang yang dihasuti menderita. Betapa sangat kejam dan tidak manusiawi sikap hasud ini. Na'udzubillah. 4. Mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencermati buruknya sifat hasud ini, sangat layak dan pantas pelaku hasud mendapat murka Sang Kholik pencipta alam semesta. Namun sulit dibayangkan seperti apa, bagaimana wujud murka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pelaku hasud. Apakah hidup miskin? Apakah hidup bergelimangan harta namun lalai? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dalam memberikan hukuman. Betapapun itu, pelaku hasud mendapatkan murka Sang Pencipta alam semesta, Sang Maha Pengatur alam semesta, Sang Maha Pemberi petunjuk, Maha Pemberi rezeki, Maha Kuasa, dan Maha Abadi. 5. Tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Taufik adalah khalqu qudratit ta'ati 'alal 'abdi, memberikan kemampuan melakukan ketaatan kepada diri hamba. Sungguh ini efek yang sangat buruk bagi pelaku hasud. Bagaimana mungkin seorang hamba mampu melakukan ketaatan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan bagi pelaku hasud sudah tidak berhak untuk mendapatkan taufik. Bagaimana akan tergerak beribadah, terpanggil untuk taat, terbesit pun tidak, karena tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan hasud dan tidak akan tertimpa 5 hal buruk ini. Nah, itulah 5 dampak buruk pelaku hasud. Sebelum pelaku mewujudkan keinginannya kepada orang yang ia hasuti. Tentunya pemaparan ini bukan supaya orang menjadi putus asa, justru supaya menjadi bahan renungan, menjadi informasi, memberikan motivasi untuk menghindari dan menjauhi perilaku hati berupa hasud, dan pastinya memberikan warna hidup. Demikian, jangan lupa selalu tebarkan kebaikan meski hanya sebatas senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.